ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Amma ba'd. Yang dirahmati oleh Allah, seluruh jamaah sholat tarawih, mari kita bersama-sama, saya Selawatir mengingatkan pada diri saya sendiri serta mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwa dalam hidup ini, terutama pada hari ini, Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa banyak, memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tak lupa marilah kita selaku umat Nabi Muhammad selalu memberikan sholawat, mengaturkan sholawat, mengucapkan sholawat kepada beliau supaya kita semuanya termasuk digolongkan umat-umat beliau yang kelak akan menjadi pengikut setianya hingga mendapatkan syafaat dari beliau supaya kita semuanya dimasukkan ke surga Allah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan beruntung kali ini saya sedikit menyampaikan tentang bagaimana cara kita sebagai manusia untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Tentu nikmat itu sangat luar biasa banyak. Namun dalam hal ini akan saya sampaikan 3 saja. Yang pertama adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang ada pada diri kita masing-masing, yaitu secara jasmani maupun rohani. Jasmani tentu adalah tubuh kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan ni'matan maqbulun fihi makatsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Jadi dalam hidup ini kita sering lupa pada dua hal yang banyak manusia itu lupa, yaitu nikmat as-sihhat, sehat, dan al-faragh, yaitu sempat. Allah itu memberikan kita kesehatan dan kesempatan, memberikan kita kesehatan dalam hal ini kesehatan jasmani. Kita diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, ada yang sepuh, ada yang muda, namun diberikan jatah yang sama. Bagaimana cara kita menikmati dalam artian yang benar? Misalnya dalam puasa ini, buka puasa, bagaimana cara menikmati buka puasa yang benar? Kalau anak muda mungkin akan makan, angan-angannya itu sebelum buka puasa pasti pengen mangan sing akeh. Ibarat kata 2 bungkus 3 bungkus pun itu menggugah selera. Yang sepuh pun mungkin demikian. Ketika puasa pasti akan mengalami yang namanya lapar dan dahaga. Tapi ketika praktek buka puasa itu pasti yang diambil ya hanya 1 kardus. Kalau 2 kardus yang ada nanti akan timbul yang namanya sakit perut. Maka cara mensyukuri nikmat ini adalah hal yang sangat penting. Anak muda makan sembarangan pun juga tidak begitu terasa di tubuh. Tapi kalau bapak-bapak ini sudah sepuh, makan gorengan, makan es, makan yang manis-manis, pasti ada saja yang menjadi masalah pada tubuh. Maka penting dalam hal ini juga dalam perihal sempat, pemuda, anak muda memanfaatkan waktunya tidak hanya tentang jasmani tadi, namun juga tentang rohaninya. Pemuda punya anak, punya orang tua, bisa dimanfaatkan untuk beribadah dengan mendidik putra-putrinya, dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang sudah sepuh pun juga demikian, memanfaatkan waktunya dengan banyak beribadah. Orang kalau kata orang Jawa itu kalau usianya suwidak itu sudah dekat bahasanya begitu.
Maka orang-orang yang dikatakan sudah lebih sebagai manusia langka itu perbanyak zikir, kata Rasulullah. Itu adalah bagaimana cara kita menikmati waktu, dalam artian ini adalah kesehatan dan juga rohani, dan akhirnya adalah sempat. Bagaimana kita memaksimalkan tubuh kita, mensyukur nikmat yang ada di tubuh kita, menjaganya, memberikan kesehatan, kemudian bagaimana rohani kita, ruh kita, jiwa kita beri makan dengan berupa ibadah. Kemudian di dalam Al-Quran pun juga disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jadi kita juga diperintahkan makan pun juga yang halal, cara memperolehnya pun juga harus dengan cara yang halal. Kita diperintahkan untuk bekerja, pekerjaan adalah ibadah. Namun bila pekerjaan itu tidak dilakukan dengan cara yang benar, maka takutnya harta yang kita peroleh, makanan yang kita makan, itu bisa menjadi barang yang haram. Namun bila hindari. Kemudian yang kedua, ada nikmat lain. Bagaimana nikmat itu disebut sebagai nikmat yang kita peroleh dari usaha atau ikhtiar kita selama ini. Kalau kita pengusaha, ya hasil itu yang kita peroleh dari ikhtiar kita. Misalnya kita bekerja, memperoleh jabatan, memperoleh posisi, itu adalah nikmat yang Allah berikan. Meskipun panjenengan juga berusaha untuk mendapatkan posisi itu, harta itu, kekayaan itu, maka ada hak orang lain di situ. Bagaimana cara menikmatinya? Menikmati rasa syukur itu yaitu dengan mengeluarkannya sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Di Muhammadiyah terdapat lembaga yang jelas mengurusi ini, lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian punya harta, ya salurkanlah kepada lembaga yang memang mengurusi itu. Kemudian bagaimana cara yang lain? Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, itu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Jadi tidak hanya orang-orang yang berharta, tidak hanya orang-orang yang punya kedudukan yang bisa mensyukuri nikmatnya, tapi orang-orang yang berkesempitan pun juga bisa mensyukuri nikmatnya. Allah janjikan di situ bahwa Allah mencintai orang-orang yang berinfak baik di kala lapang maupun sempit. Di zaman dahulu ada seorang sahabat Rasul itu protes kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mengapa hamba dilahirkan atau ditakdirkan dalam keadaan miskin dan fakir? Kalau saya kaya itu kan saya bisa berinfak banyak, saya bisa bersedekah banyak. Kemudian Nabi Muhammad pun menjawab bahwa berinfak, bersedekah itu tidak harus dengan uang, namun zikirmu, senyumanmu, bahkan tindakanmu dalam hal membersihkan kotoran, membersihkan rintangan di jalan itu juga termasuk infak dan sedekah. Nah, dari situlah bahwa kita harus memaknai lebih luas. Infak, sedekah, mengeluarkan harta kita atau apapun dari kita dalam jalan kebaikan, itu salah satu tindakan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini berinfak di kala lapang maupun sempit menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah solusi bagaimana kita tidak hanya tentang kelapangan harta, tapi juga tentang kelapangan hati kita bersama. Kemudian yang terakhir itu tentang nikmat yang ada di alam ini.
Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh. Jadi Allah itu sudah ciptakan kita ini keturunan Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah itu bisa diibaratkan pengganti Allah. Pengganti Allah yang ada di muka bumi sebagai pemimpin. Jadi manusia itu kita, meskipun ayat ini juga menyebutkan Allah itu diprotes oleh malaikat, bagaimana kok bisa manusia yang sukanya merusak ini dijadikan pemimpin? Bagaimana manusia yang hobinya berperang ini kok menjadi seorang khalifah di muka bumi? Allah jawab di situ, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah itu percaya kepada kita. Allah itu yakin kepada manusia bahwa manusia itu tidak semuanya hobinya tukang merusak. Di situ masih ada manusia-manusia baik yang hobinya itu juga merawat bumi ini. Maka dalam hal ini saya pribadi mengkampanyekan bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya alam sekitar. Bagaimana kita kalau tidak ada alam, tidak ada air misalnya, itu sudah hidup ini menjadi susah. Makanya dalam mengkampanyekan kehidupan yang cinta pada alam, ada beberapa hal yang pernah atau sering saya sampaikan kepada anak-anak saya itu yang ada di sekolah, bahwa membuang sampah itu tidak boleh sembarangan. Bahkan sampah itu harus dipilah, sampah itu bahkan harus digunakan kembali, bahkan harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian tidak boleh yang namanya boros listrik, boros air. Makanya ada yang namanya kampanye hemat energi. Kemudian kita harus tetap yang namanya menanam pohon. Di Sumowono mungkin pohon banyak, tapi bagaimana kalau pohon di Sumowono ini ditebang? Mungkin di Sumowono tidak begitu terasa. Yang akan merasakan adalah orang-orang yang ada di bawah Sumowono. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya memiliki hubungan. Apa yang kita lakukan di sini itu juga memberikan dampak yang besar kepada tempat yang lainnya. Semoga kita menjadi umat-umat yang bersyukur sebagaimana ayat yang saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana kalau kita bersyukur, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Semoga kita semakin banyak diberikan nikmat yang lebih. Dan apabila kita mengingkari nikmat itu, ya janji Allah sangat jelas bahwa kita diberikan azab yang sangat pedih. Semoga kita semuanya pandai-pandai mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Fastabirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.